Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Masih ingat ya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Oke, kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Mungkin karena kalian sudah belajar tentang persamaan linear yang di video sebelumnya, antara PLSV dan PTLSV itu sama tidak ya? Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan pada prinsipnya sama. Artinya PTLSV ini sama seperti PLSV, hanya bedanya kalau pada persamaan itu tandanya sama dengan, sedangkan pada pertidaksamaan tandanya bukan tanda sama dengan. Oke, kita pelajari untuk pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PTLSV. Misalkan suatu bilangan asli, ya, kalimat yang seperti PLSV waktu itu, suatu bilangan asli jika ditambah 5 hasilnya kurang dari 10. Nah, kalimat ini bisa kita ubah menjadi bentuk kalimat matematika. Kalau suatu bilangan itu kita misalkan Y, maka kalimat tersebut bisa kita nyatakan menjadi Y ditambah 5 kurang dari 10. Misalkan lagi, suatu bilangan jika dikali 2, kemudian ditambah 3, hasilnya lebih dari 15. Nah, kalau misalkan suatu bilangan itu kita ganti dengan X, maka kalimat tersebut bisa kita tuliskan menjadi 2X ditambah 3 lebih dari 15. Kalimat matematika X 2X tambah 3 lebih dari 15 dengan Y tambah 5 kurang dari 10, itulah yang disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Hampir sama seperti pada persamaan linier ya, hanya berbeda tanda pertidaksamaannya. Nah, selanjutnya apa sih pertidaksamaan linier satu variabel itu? Ya, PTLSV yaitu pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Ya, pengertiannya sama seperti PLSV, hanya tanda yang digunakan di sini adalah tanda pertidaksamaan. Apa saja tandanya? Ada kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau dengan kata lain tidak lebih dari atau paling banyak. Jadi nanti kalau ada kata-kata tidak lebih dari atau paling banyak, berarti yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian lebih dari atau sama dengan, atau dengan kata lain tidak kurang dari atau paling sedikit. Nah, itulah keempat tanda yang digunakan pada pertidaksamaan. Kemudian bagaimana menentukan apakah suatu pertidaksamaan merupakan PTLSV atau bukan? Sama seperti pada PLSV, kalian cukup melihat apakah pertidaksamaan itu mempunyai satu variabel dengan pangkatnya 1 atau tidak. Misalkan 2X dikurang 5 lebih dari sama dengan 13. Berapa variabelnya? 1, pangkatnya 1, berarti merupakan PTLSV. Contoh selanjutnya, X pangkat 2 dikurang 9 kurang dari 0. Variabelnya 1, pangkatnya 2, jadi bukan PTLSV. Selanjutnya, 2Y dikurang 3 lebih dari 5Y ditambah 12. Variabelnya 1, pangkatnya 1, maka merupakan pertidaksamaan linier satu variabel.
Yang terakhir 2x tambah 3y kurang dari 18. Apakah PT-LSV? Iya, bukan, karena variabelnya ada 2. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian PT-LSV atau pertidaksama linear satu variabel. Pada prinsipnya, penyelesaian PT-LSV sama seperti PLSV. Artinya kita mencari nilai pengganti dari variabel sehingga pertidaksamaan itu bernilai benar. Nah, bedanya kalau pada persamaan itu nilainya hanya satu bilangan. Nah, untuk pertidaksamaan nilainya bisa lebih dari 1. Misalkan tadi pertidaksamaannya adalah Y tambah 5 kurang dari 10. 5-nya kita nolkan, kita kurang 5, maka di sebelah kanan 10-nya juga kita kurang 5. Dengan Y bilangan asli ya. Oke, senilai dengan Y ditambah 5 dikurang 5 kurang dari 10 dikurang 5. 5 kurang 5, 0 ya. Kemudian 10 kurang 5, 5. Maka persamaannya senilai dengan Y kurang dari 5. Sehingga penyelesaiannya adalah Y kurang dari 5. Kalau Y-nya bilangan asli kurang dari 5, maka Y sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, inilah perbedaan antara PT-LSV dengan PLSV. Ya, jadi penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bilangan. Jadi, penyelesaian Y tambah 5 kurang dari 10 untuk Y bilangan asli adalah Y sama dengan 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya 2x ditambah 3 lebih dari 15. Oke, tadi prinsipnya mengenolkan 5, sekarang mengenolkan 3. Boleh secara langsung ya, 3 supaya jadi 0 dikurang 3, maka di ruas kanan juga dikurang 3. Bisa kita tuliskan 2x lebih dari 15 dikurang 3. Iya, 3 di kiri pindah ke kanan jadi min 3. Selanjutnya diselesaikan, 2x-nya tetap, 15 dikurang 3 hasilnya 12. 2x supaya jadi x dibagi 2, maka 12 juga dibagi 2. Ya, senilai dengan 2x bagi 2 lebih dari 12 dibagi 2, sehingga x lebih dari 6. X lebih dari 6, bilangan berapa saja yang lebih dari 6? Kalau untuk bilangan bulat, lebih dari 6-nya adalah 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya X lebih dari 6 atau X sama dengan 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bisa ya? Yuk kita coba lagi yuk. Contoh lain. 5Y ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 2Y ditambah 16 dengan Y adalah bilangan cacah. Ingat di persamaan linear di video sebelumnya, kalau persamaan itu bisa kalian kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta dengan cara pindah ruas. Jadi persamaan itu senilai atau ekuivalen dengan 5Y dikurang 2Y kurang dari sama dengan 16 dikurang 4. Perhatikan 5Y di kiri dengan 16 di kanan. Posisinya tetap, jadi tidak berubah. Nah, yang berubah adalah 4 di kiri pindah ke kanan jadi min 4. Kemudian 2Y di kanan pindah ke kiri jadi min 2Y. Kemudian baru kalian sederhanakan. 5Y dikurang 2Y, 5 dikurang 2, 3. Kemudian 16 dikurang 4, 12. Sehingga senilai dengan 3Y kurang dari sama dengan 12. 3Y supaya jadi Y dibagi 3, maka 12 juga dibagi 3. Sehingga senilai dengan Y kurang dari atau sama dengan 4. Ya, 12 bagi 3, 4. Jadi, penyelesaian dari 5Y ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 2Y ditambah 16 adalah Y kurang dari atau sama dengan 4, atau karena bilangan cacah mulai dari 0, maka
bilangan Y kurang dari atau sama dengan 4 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Mudah ya? Nah, sekarang apa sih perbedaan PT-LSW dengan PLSW? Nah, selain cara pengerjaannya hampir sama, antara PT-LSW dengan PLSW itu ada perbedaan. Yuk kita pahami apa perbedaannya. Nah, kalau Ibu punya pertidaksamaan negatif 4 kurang dari 2. Benar ya? Ya. Kemudian kalau menyelesaikan persamaan linear kemarin, kita bisa menambahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dan tandanya tetap sama dengan ya. Nah, apakah di pertidaksamaan tandanya tetap atau berubah? Yuk kita coba. Nah ini bernilai benar. Kalau kedua ruas misalkan kita tambah 1. Negatif 4 ditambah 1 kurang dari 2 ditambah 1. Negatif 4 tambah 1 negatif 3. 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi negatif 3 kurang dari 3. Apakah masih bernilai benar? Ya, benar ya. Kemudian bagaimana kalau negatif 4 dan 2 kita kali 3. Kalikan dengan bilangan positif. Negatif 4 kali 3, negatif 12, 2 kali 3, 6. Apakah negatif 12 kurang dari 6 masih bernilai benar? Ya, selalu ya negatif lebih kecil daripada positif, benar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kali dengan bilangan negatif? Negatif 4 dikali negatif 3, hasilnya positif 12. 2 kali negatif 3, hasilnya negatif 6. Nah, apakah 12 kurang dari negatif 6 masih bernilai benar? Apakah positif lebih kecil daripada negatif? Iya, pertidaksamaan itu bernilai salah. Lalu bagaimana supaya bernilai benar? Tepat sekali. Harus dibalik tandanya sehingga menjadi 12 lebih dari negatif 6. Nah, ini baru benar. Nah, jadi apa perbedaan PT-LSW dengan PLSW? Ya, pada pertidaksamaan jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik supaya pertidaksamaan yang di bawah ekuivalen senilai atau setara dengan pertidaksamaan yang di atasnya. Yuk kita coba lagi. Misalkan 2Y dikurang 5 lebih dari 22 ditambah 5Y dengan Y bilangan bulat. Ya, kita hilangkan negatif 5 dengan 5Y dengan cara pindah ruas. 2Y dan 22-nya tetap. Negatif 5 di kiri pindah ke kanan jadi plus 5. Kemudian 5Y di kanan pindah ke kiri jadi negatif 5. 2Y dikurang 5Y itu negatif 3Y. 22 ditambah 5, 27. Jadi senilai dengan negatif 3Y lebih dari 27. Nah, negatif 3Y supaya jadi Y positif, maka harus dibagi dengan negatif 3. Sehingga yang di kanan 27 juga harus dibagi dengan negatif 3. Oke. Negatif 3Y dibagi negatif 3Y, hasilnya Y ya. Kemudian 27 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 9. Sehingga senilai dengan Y. Nah, ingat, kalau dibagi dengan negatif maka tandanya harus dibalik. Jadi Y kurang dari negatif 9. Nah, di sini Y-nya bilangan bulat. Ya, jadi penyelesaian dari 2Y dikurang 5 lebih dari 22 ditambah 5Y adalah Y kurang dari negatif 9 atau ingat kurang dari berarti letaknya di sebelah kiri garis bilangan. Di sebelah kiri negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13 dan seterusnya. Bisa ya? Bagaimana kalau bertemu dengan pertidaksamaan linear yang berupa pecahan? Prinsipnya sama seperti PLSW kemarin. Kalikan silang.
Misalkan X dikurang 4 per 2 kurang dari sama dengan 2X kurang 5 per 3. Kalikan silang. Jadi 3 kalian kalikan dengan X dikurang 4, kemudian 2 dikalikan dengan 2X kurang 5. 3 kali X 3X, 3 kali negatif 4, negatif 12. 2 kali 2X 4X, 2 kali negatif 5, negatif 10. Sehingga ekuivalen dengan 3X dikurang 12 kurang dari sama dengan 4X dikurang 10. Kita kumpulkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 3X dan negatif 10-nya tetap. Yang berubah adalah negatif 12 di kiri pindah ke kanan jadi plus 12. Kemudian 4X di kanan pindah ke kiri jadi negatif 4X. 3X dikurang 4X, negatif 1X, negatif 10 ditambah 12 hasilnya adalah 2. Sehingga senilai dengan ekuivalen dengan min X kurang dari sama dengan 2. Min X atau negatif 1X supaya jadi X kali negatif 1, maka 2-nya juga dikali negatif 1. Ingat, kalau dikali tanda dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Jadi, penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 atau X sama dengan, ingat kalau ada tanda sama dengannya berarti negatif 2-nya dituliskan, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Mudah ya? Ya, kalau terlalu cepat kalian bisa putar ulang ya videonya. Bagaimana untuk penyelesaian masalah dalam pertidaksamaan? Kita coba yuk. Misal, sebuah model kerangka kubus yang panjang rusuknya X ditambah 2 cm dibuat dari kawat. Jika panjang kawat tidak melebihi 180 cm, tentukan batasan nilai X. Model kerangka kubus, terbayang nggak? Oke, kalau belum terbayang, ini gambarnya. Coba ya kita selesaikan, ini gambarnya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kalian perhatikan pada kerangka kubus. Panjang rusuk kubus yang diketahui adalah X ditambah 2. Kemudian panjang kawatnya tidak melebihi 180. Kalau tidak melebihi berarti kurang dari atau sama dengan 180. Kemudian kalian ingat jumlah semua rusuknya ada 12. Sehingga kerangka kubus secara keseluruhan adalah 12 dikali panjang rusuk tadi yaitu X ditambah 2. Jadi pertidaksamaannya 12 dikali X ditambah 2 kurang dari sama dengan 180. Oke, bisa dipahami? Yuk kita selesaikan. Tadi panjang kerangkanya ya 12 dikali X ditambah 2 kurang dari sama dengan 180. Yang di dalam kurung kita kalikan 12 sehingga ekuivalen dengan 12X ditambah 24. Nah, senilai dengan atau ekuivalen dengan 12X-nya tetap, 180-nya tetap. 24 di kiri pindah ke kanan jadi negatif 24. 180 dikurang 24? Iya, 156. 12X-nya tetap. Nah, 12X supaya jadi 12 maka harus dibagi 12 sehingga yang di kanan 156 juga dibagi dengan 12. Sehingga ekuivalen dengan X kurang dari sama dengan 13. Jadi kisarannya adalah ya kurang dari 13 bilang X-nya itu. Nah, karena panjang rusuknya tadi X ditambah 2 cm ya, dan dengan batasannya X-nya itu kurang dari atau sama dengan 13, maka X-nya juga harus lebih dari negatif 2. Kenapa? Karena kalau nanti X-nya negatif 2 berarti rusuknya 0 dong. Berarti nggak jadi buat kerangkanya. Ya,
Tapi kalau X-nya kita mulai dari negatif 1, ya berarti bisa jadi panjang kerangkanya adalah 1 cm. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selamat belajar. Terima kasih. Dan jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya, sehingga kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.